bajunya merah-merah sih? Hai. Hai adik-adik di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Oke, kakak-kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita karena kenapa? Hari ini ya kita sudah masuk dalam bulan Desember, artinya kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, ayo lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh kami taruh di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Yeay, kita akan memuji Tuhan adik-adik. Ayo tetap semangat ya. Kita semangat. Gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu. Biar hidupku berkenan padamu, seperti pagungan. Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu. Biar hidupku berkenan padamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu membimbing hidup kami, yang selalu membawa kami ke air yang tenang. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami semua, bahkan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, kami mau katakan amin. Yuk adik-adik di rumah, semua kita buka Alkitabnya ya. Pasti di rumah punya kan? Kalau nggak punya, cari deh kiri kanan, siapa tahu ada tuh di handphonenya, pasti ada ya. Dibuka sama-sama, alamatnya di Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Adik-adik, judulnya tadi tentang gembala-gembala ya. Adik-adik pernah lihat kan kalau di Indonesia itu ada gembala sapi, gembala kambing juga ada. Bahkan ada gembala yang dengan ternak-ternaknya yang mungkin kecil-kecil ya, nggak gede seperti sapi. Ada babi mungkin, ada ayam dan bebek. Itu namanya gembala juga ya adik-adik, yang tugasnya dikatakan menjaga kawanan ternak mereka. Nah, waktu zaman ini menjaga kawanan ternak itu pada waktu malam juga adik-adik. Jadi sepertinya mungkin seharian ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa bayangkan bukan hanya dari pagi sampai sore, tapi di sini dikatakan sampai pada waktu malam. Nah, tiba-tiba dikatakan di sini berdiri seorang malaikat Tuhan. Adik-adik kaget nggak kalau tiba-tiba nih ya, misalkan yang punya peliharaan di rumah, mamanya suruh titip anjing-anjingnya nih yang kecil-kecil, ada berapa ekor disuruh jaga. Tiba-tiba lagi jaga ada sosok malaikat yang hadir di situ ya.
Adik-adik mungkin terkejut, Kak Catherine juga terkejut, bahkan mungkin Kak Catherine lompat dari tempat duduknya atau dari tempat berdirinya, kabur, sembunyi mungkin ya, karena kan sepertinya kok ngeri ya gitu. Tapi firman Tuhan kita lanjutkan ya. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Di sini dikatakan waktu malaikat Tuhan datang nggak serem ternyata adik-adik. Dikatakan bersinar terang, bukan gelap lalu ada sesuatu. Enggak ya, tapi dikatakan terang. Jadi terlihatlah semuanya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar untuk nggak cuma adik-adik. Dikatakan tadi, yuk sama-sama baca ya. Dikatakan apa tadi? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seluruh negara, seluruh suku-suku, seluruh kaum dan bahasa. Adik-adik ya. Hari ini apa dibilang? Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu adik-adik artinya pengikut Yesus ya, pengikut Tuhan Yesus Kristus ya. Katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Malaikat berkata kepada gembala-gembala ya, dibilang di situ ada loh tanda-tandanya, nanti dikasih tahu kok. Jadi jangan bingung, jangan takut, jangan khawatir kalau nggak ketemu. Pasti ketemu. Dikasih clue-nya ya ternyata. Lalu dibilang lagi di sini tandanya itu ketemu bayi dibungkus katanya dengan lampin, terus terbaring di palungan, bukan di rumah sakit ya. Waktu itu nggak dapat tempat loh Yesusnya, bukan nggak ada uang, tapi tidak dapat tempat. Akhirnya tempat yang ada. Luar biasa ya adik-adik, bayangkan itu seorang putra yang mulia, yang kudus, juru selamat diizinkan oleh Bapaknya lahir ke dunia, ke tempat kita. Di mana? Di palungan, di tempat yang mungkin paling hina ya adik-adik. Adik-adik di rumah nggak ada kan lahir di palungan atau di kandang domba? Ya betul, untuk hari-hari ini nggak ada. Paling enggak di kamar mungkin. Kak Catherine kesaksian sedikit ya. Waktu itu Kak Catherine juga lahir agak menjadikan loh adik-adik. Kak Catherine lahir di kamar orang tua Kak Catherine. Ya bisa dibayangkan ya, orang tua Kak Catherine seorang polisi, bapaknya polisi nih ya, mama saya ibu rumah tangga biasa. Keadaannya waktu itu sudah mepet, waktu saya mau dilahirkan belum waktunya, lahir saya. Kalang kabut orang tua saya, itu di kamar adik-adik, di atas tempat tidur orang tua saya. Itu juga setelah Kak Catherine pikirkan, sedih juga ya, sementara saudara-saudara saya kalau nggak di bidan ya rumah sakit. Tapi ternyata Yesus saya dikatakan di sini lebih sedih ceritanya karena dia lahir di palungan. Kak Catherine patut bersyukur ya adik-adik. Adik-adik di rumah juga patut bersyukur ya. Boleh dilahirkan mungkin seperti Kak Catherine di kamar ataupun di rumah sakit ataupun di bidan. Tetap kita harus mengucap syukur karena itu ternyata terbaik yang Tuhan izinkan. Dikatakan ayat 13 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga dan memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, seluruh sorga bersorak-sorai. Begitu juga kita ya, di momen Desember ini kita bersorak-sorai sebab Raja kita sudah lahir bagi kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Malaikat-malaikat pergi kembali ke sorga, lalu tinggallah tadi gembala-gembala yang ada. Mereka berinisiatif, mereka semua mau pergi ke Bethlehem, mau melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mau bersorak-sorai atas kelahiran Kristus yang mereka lihat ya adik-adik. Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan seketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak Allah itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luar biasa ya adik-adik, betapa gembala-gembala ini sudah menerima apa yang Tuhan katakan. Mereka simpan mungkin sedemikian bulan dan hari, lalu akhirnya tiba mereka melihat apa yang mereka nanti-nantikan itu, yaitu juru selamat, yaitu Tuhan Raja atas dunia. Hari ini adik-adik, seperti Kak Etin katakan, mungkin kita sedang menanti-nantikan ya Tuhan bekerja, Tuhan menyelesaikan mungkin pandemi ini, sehingga adik-adik bisa bersekolah lagi dengan normal, beribadah kembali di gereja bersama-sama. Tapi satu hal adik-adik ya, setiap pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan, karena Tuhan kita yang Tuhan kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sudah mati dan bangkit bagi kita, tidak akan mengecewakan. Seperti gembala-gembala tadi ya, mereka melihat dan tidak kecewa, dan mereka bersukacita, bersorak-sorai akan apa yang Tuhan lakukan. Demikian juga kita semua adik-adik, Kak Ketrin dan adik-adik semua, kita patut bersyukur, patut memuji Tuhan, patut bersorak-sorai, karena sudah di penghujung tahun ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan makan, minum, pakai yang cukup, masih bisa bersekolah walaupun di rumah ya. Adik-adik semua tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan, sekali lagi tetap bersukacita karena Tuhan itu baik buat kita. Demikian adik-adik firman Tuhan kita kali ini. Kita akan tetap menonton firman tadi yang sudah disampaikan ya lewat video, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita satu dalam doa lagi. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar juga Tuhan bersama-sama. Biarlah firman ini Tuhan sekali lagi tertanam dan bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh bersukacita, bersorak-sorai akan hal apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersukacita sebab Tuhan baik, bahkan kami mau berpengharapan di dalam Engkau yang adalah sumber pengharapan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Halo adik-adik di rumah. Wah, ketemu lagi nih dengan Kak Eka dalam kegiatan prakarya. Kira-kira hari ini kita mau buat apa ya? Nah, hari ini Kak Eka mengajak adik-adik untuk membuat prakarya bentuk malaikat. Karena tadi kan kita sudah mendengar cerita tentang para gembala yang mendengar kabar baik tentang kelahiran Yesus itu dari malaikat. Jadi hari ini kita buat malaikat ya. Yuk kita langsung aja lihat cara pembuatannya. Nah, sekarang kita harus menyediakan peralatan seperti gunting, lem, pensil, dan kertas HVS. Kita langsung aja ya. Pertama adik-adik, kertas yang HVS 1 lembar ini kita potong menjadi bentuk seperti ini. Nah, bentuknya sudah seperti ini ya. Yang tadi kertas yang kita potong ada 3 bagian. 1 agak besar dan 2-nya ini ukurannya harus sama. Terserah panjang lebarnya. Adik-adik terserah semakin besar, ukurannya semakin besar juga nanti malaikatnya. Kalau Kak ambil ukurannya seperti ini kira-kira ya. Kemudian kita lipat. Yang kertas ini kita ambil, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Di sini kita akan membuat badan malaikat. Badan malaikatnya dengan teknik membuat seperti membuat kipas. Adik-adik pasti sudah pernah kan waktu di sekolah diajarin bagaimana cara membuat kipas. Nah, kita akan buat seperti itu. Nah, kertas yang tadi ini akan Kak lipat seperti ini. Nah, bentuk seperti kipas adik-adik ya. Kemudian yang kertas yang 2 tadi ini Kak lipat lagi dengan pola seperti kipas menjadi seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ini dilipat menjadi 2 seperti ini. Ditekan-tekan ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah lipat tadi yang kertas kita potong menjadi lipatan seperti kipas ini, jadi ada 3 bagian. Kemudian Kak juga buat nih, ada kepala malaikatnya. Adik-adik bisa cari koin ya, bentuk 2 lingkaran seperti ini. Kemudian ini untuk gantungannya, talinya, dan ini untuk melekatkan di badannya malaikat. Kita langsung aja yuk rakit bentuk malaikatnya. Nah, adik-adik, yang pertama Kak Eka akan ambil badan malaikat, kemudian untuk 1 kertas ini ya, seperti ini, terus Kak Eka lem. Itu untuk nanti ditempelkan sebagai pelekatnya antara badan malaikat dengan sayapnya. Nah, nanti ditempelnya seperti ini. Nah, ditempel seperti ini. Setelah seperti ini, kita biarkan kering dulu ya. Kemudian kita ambil sayap.
sayap malaikat. Jangan lupa nanti ini Kak Eka mau bikin bentuk, Kak Eka potong seperti ini ya. Jadi supaya ada kayak sayap-sayap malaikatnya itu bagus, digunting seperti ini. Nah, lakukan juga hal yang sama dengan bagian yang satunya. Nah, sekarang kita lem ya, yang bagian sayapnya itu kita tempelkan jadi satu seperti ini. Nih, tempelkan sayapnya biar nanti bisa melebar dia seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama dengan bagian sayap yang satunya seperti nah adik-adik, sekarang kita akan bikin kepala malaikatnya ya. Pertama kita ambil lingkaran ini, yang bentuk lingkaran ini, kemudian kita lem, terus kita ambil yang tali sini. Ini untuk nanti tali gantungannya kita lipat dua seperti ini adik-adik ya. Kita lipat dua seperti ini, kemudian kita tempel. Kasih jarak seperti ini adik-adik ya. Nah, tempelnya seperti ini. Oke, kemudian kita yang satunya ini kita tempel di balik ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan. Sudah jadi kepala malaikatnya kan? Sekarang kita tinggal satukan badannya sama sayap-sayapnya ya. Pertama kita satukan dulu badannya. Seperti ini adik-adik ya. Kemudian kita tempelkan sayap malaikatnya ya. Kita taruh lem di sini. Nanti kepala malaikatnya kita bikin agak segitu seperti ini ya. Kita putar ya. Nah, oke. Sekarang kita tempel sayapnya di sini, sebelah sini, kemudian sisi satunya juga kita tempel. Tinggal kita buka deh. Sayapnya kita buka sedikit gini ya, supaya kelihatan bentuk sayap malaikatnya. Nah, jadi malaikatnya. Wow. Bagus ya adik-adik ya. Ya, jadi adik-adik bisa coba di rumah ya. Bentuk malaikatnya ini sangat simpel. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Nah, adik-adik gimana? Tadi kita sudah menyaksikan kan bagaimana cara kita membuat prakarya malaikat seperti ini. Sangat menyenangkan bukan? Dan sangat mudah untuk dilakukan. Jangan lupa ya untuk dicoba di rumah ya, sambil mengisi kegiatan adik-adik selama berada di rumah. Nah, kita juga tadi sudah mendengarkan di awal puji-pujian yang dibawakan oleh Kak Uni, begitu juga dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Catherine, dan barusan tadi juga sudah membuat prakarya malaikat bersama dengan Kak Eka. Sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita ya, tapi jangan lupa dan jangan sedih, minggu depan lagi kita akan bertemu lagi ya, dengan banyak hal yang menarik, dengan firman Tuhan yang luar biasa dan puji-pujian yang sungguh luar biasa. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa ya. Kita tutup ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, di mana adik-adik sudah menyaksikan ibadah online hari ini dari pagi, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan, biar adik-adik menjadi anak yang luar biasa, yang Tuhan pakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan kehidupan mereka. Berkati sekolah mereka Tuhan, berkati apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang dengar-dengaran pada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.